Pemirsa, begitu banyak atlet-atlet muda berprestasi yang terus mengasah bakat mereka untuk bisa meraih prestasi di ajang manapun. Dari daerah Sulawesi Barat sendiri, tentu kita mempunyai atlet-atlet muda yang berbakat dan sudah go nasional juga. Dan baru-baru ini mereka juga sudah menorehkan prestasi di Atirakat yang dimana saat itu mendapatkan belasan bahkan puluhan medali yang dibawa pulang ke Sulawesi Barat, sekaligus menjadi jalan bagi mereka untuk melaju ke Popnas 2025. Dan dua di antaranya akan berbincang bersama kita di sore hari ini dalam podcast kita mengukir prestasi atlet renang Sulawesi Barat menuju Popnas 2025. Sudah bersama kita ada Trisabel Manuela Lulurani yang biasa katanya dipanggil Abel. Halo Abel, boleh lebih dekat mic-nya biar kedengeran? Oke, baik. Gimana kabarnya Abel? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, ada Nur Salsabila Rahmadani juga, yang dipanggil Caca. Ini juga salah satu atlet renang berprestasi Sulawesi Barat. Halo Caca. Oke, mic-nya juga harus ditarik kayaknya ya. Boleh? Akhirnya lebih dekat ya. Oke, gimana kabarnya Caca? Baik, alhamdulillah. Sudah mendampingi mereka coach mereka yang super hebat ya. Ada coach Elvi Smurwati. Halo Pak Elvi. Gimana kabarnya? Baik ya. Banyak tugas ya Pak. Ya. Ini sudah mau menuju ke Popnas sebulan lagi. Udah nggak cukup sebulan lagi? 10 hari. Wow. Kerja keras nih Pak Elvi. Kerja keras. Oke. Kerja keras juga nanti kalau pertanyaan saya akan lebih banyak lagi ke Elvi ya. Sebelum itu saya ke Caca dan ke Abel dulu nih. Caca, apa saja yang sudah kamu raih di bidang atlet renang ini? Saya ikut konsul tahun 2022 dapat perak dan bagus. Saya masuk ke ADSM nasional di 2024 dapat perunggu. Lomba antar pelajar di Sulawesi Barat dapat juara umum juga. Dan ini lomba di Makassar, Atirakat, dapat medali emas dan juara perak serta juara umum. Wow, baiklah kita ke Abel nih. Abel, apa saja yang sudah diraih di bidang olahraga renang ini? Hari juga dengan Caca karena berkompetisi di 22 kebetulan dapat medali emas dan perak. Terus ikut yang kemarin di Makassar Atirakat dapat 4 perunggu sama 2 perak. Terus yang di daerah-daerah lain juga itu dapat perunggu sama perak juga. Wow, ini bisa tergambar ya Pak Elvis-nya Coach Elvis. Ini belum lengkap ya? Belum, masih banyak. Belum ya? Ini menggambarkan bahwa mereka ini luar biasa ya. Perjuangan mereka sepertinya juga tidak bisa dipandang remeh lagi gitu ya Coach Elvis. Oke, masih kita lanjutkan. Sebenarnya ketertarikan saja di bidang olahraga renang ini awalnya seperti apa? Awalnya saya Dari situ kayak ada rasa bangga begitu ya, dan akhirnya ada keinginan yang kuat untuk meneruskan olahraga terlatih di olahraga renangnya gitu ya. Oke, kalau Abel gimana awal ketertarikannya dengan olahraga renang ini? Kalau saya itu dari sepupu. Kebetulan nomor itu sepupu saya juga ikut latihan renang. Renang itu waktu TK. Kebetulan waktu TK juga itu sering ke Makassar bolak-balik dari awal itu renang di Makassar. Kemudian TK itu 9,7 dikasih ikut ke sini, ternyata cari-cari di sini ada klub juga untuk renang, akhirnya dikasih ikut di sini juga. Oke, kalau saya TK sampai 10 ini belum bisa berenang sih Pak. Dia udah bisa berenang loh saya. Iya, ini harus menjadi contoh juga ya. Karena anak Sulawesi Barat itu tinggalnya terkenal dengan pesisir pantainya gitu. Harusnya bisa berenang dari jauh gitu. Gitu Pak ya. Dari TK harusnya bisa berenang gitu. Oke, nah untuk berlatih tentunya
istirahat gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke baik, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Artinya mereka tetap ya anak-anak ya, tapi mereka sudah betul-betul apa namanya membentuk ya, membentuk mentalitas mereka dan pribadi mereka. Tentunya juga untuk membentuk karakter nanti mereka bagaimana menjadi seorang atlet yang berprestasi gitu ya, Coach Elvis. Kakak gimana mengatasi stres dan rasa lelah ketika harus berlatih tiap hari katanya ya coach ya? Jadi sendiri sampai dulu? Iya. Wow. Capek ada ya berarti ya? Kalau saya kebetulan sekolah kan sampai full day sampai jam 4 itu pulang ke rumah, lagi terus lanjut ke sekolah. Oke. Biasanya pulang itu kadang kebetulan juga saya punya hobi nyanyi gitu. Jadi yang kadang cuma kayak dengar musik atau sambil nyanyi kayak bisa menjadi Iya. Nanti jam berapa tuh? pulang sekolah itu jam 4, kembali ke rumah itu kadang jam 7. Jam 7 sama ya dengan Caca ya. Oke. Berarti ini kan sekarang anak-anak ada yang full day nih, coach. Ada juga yang tidak full day. Artinya mereka punya kesempatan untuk latihan gitu ya. Ada latihan malam nggak sih coach? Tergantung event. Kita dalam menuju target latihan, event sudah dianggap semakin dekat, sementara target belum kita capai. Kita ada terjadi perubahan juga. Kami ambil untuk mencukupkan persaingan performa. Oke, baik. Ada keputusan juga Bisa namanya juga kemarin kita akan lanjut dengan hari untuk mengejar target latihan yang harus dicapai. Oke, tadi Coach Elvis itu sudah berbagi informasi kita bahwa malam sebenarnya juga dibutuhkan waktu lunak di sana ketika persiapan dirasa belum matang ya, ketika latihannya dari siang tadi sampai sore, begitu ya. Jadi anak-anak juga sudah siap juga, latihan malam. Baik, jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan teknik renang begitu ya di atlet renang dari anak-anak Domingo. Untuk saja sendiri gimana caranya menurut kamu untuk meningkatkan teknik renang kamu? Oke, jadi ada komunikasi nih buat ya. Anak-anak sudah punya itu kan untuk temannya. Oh, kalau saya biasanya enggak. Saya nunggu pemerintah langsung. Harus ya kalau di ini ya. Oke, Abang gimana caranya untuk meningkatkan teknik renang? Waktu komunikasi sama coach misalnya apa yang harus ditambahkan atau kapan hal enggak yang bisa supaya bisa lebih baik. Lebih profesional ya. Oke. Nah, ini bisa dibilang ya coach ya, di masa sekarang ini mungkin anak-anak lebih sering bermain atau mungkin orang tua banyak yang memanjakan anak-anaknya gitu ya. Nah, menurut Caca seperti apa dukungan dari orang tuanya? Apakah perlu gitu? Apakah perlu dibutuhkan bagi Caca sendiri dukungan dari keluarga? Dukungan terapi gimana Caca?
Baik, ada gimana apa yang kamu lagi di masa depan? Karena juga mungkin bisa kalau ini nasional kayak ini mungkin bisa lagi ke dunia yang lebih tinggi lagi nasional supaya lebih baik mungkin bisa lagi dikasih Kalau sekarang untuk optimis ya, optimis. Baik, untuk mempersiapkan menuju olahraga nasional itu apa saja yang disiapkan? Oke, ada? Intinya ya kita harus bisa terus latihan supaya terus menjaga pola tidur dan pola makan biar kita tidak lelah ya. Gitu ya. Dokter dikit dong sama kamu apa aja nih yang disiapkan? Itu apa aja tuh? Ya, ya. Sebelumnya terima kasih ini kita kan bukan bicara dari proses hari ini. Pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat sini merupakan satu kurs profesional yang memang dimana kita meraih prestasi itu tidak dengan mudah. Harus memang dengan segala kekompakan dalam tim yang ada. Jadi berbicara terkait dengan pelatih, ya kami di sini ada 8 orang pelatih yang semua jadi kalaupun saya membahas dengan terkait dengan keperhatian, jadi ini adalah hasil dari kerjasama tim pelatih yang ada. Nah, anak-anak seperti mereka ini adalah merupakan anak-anak yang luar biasa menurut saya, di mana dunia anak adalah dunia bermain, di mana mereka juga harus mendapatkan itu. Namun pilihan untuk menjadi atlet itu kan ada sama mereka. Yang mereka sudah masuk ke dalam pikiran yang mempertanggungjawabkan itu, mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah pilih. Dan itu yang kita akan bantu sama-sama dengan tim pelatih yang ada maupun dengan orang tua. Tapi kalaupun terkait masalah persiapan dan persiapan untuk menjadi seorang atlet, apalagi menunjukkan itu sangat luar biasa. Pelatih harus komplit nih, harus komunikasi lancar, harus semua tertib nih, harus harus ya. Oke, nah satu dan ada sudah pernah ya ada nasional ya? Kejuaraan nasional sudah dan berdasarkan pengambilan kami di Olimpiade nasional. Oke, baik, ini sepertinya kategori yang bersama dengan koordinasi itu ya, tidak ada pembahasan lainnya. Oke, itu pasti mereka sudah bertemu dengan atlet-atlet lain. Caca gimana? Kamu tidak merasa gugup ketika bertemu dengan atlet-atlet lain dari daerah lain yang juga sudah luar biasa ya? Mungkin pernah merasa gugup kok Cewri, luar biasa. Kalau kita lihat dia dari pembawaan kayak aduh, semua orang agak atas dia ternyata luar biasa mentalnya. Belum pernah ya? Ya, jadi belum pernah ya, ya. Tapi tentu tidak menganggap enteng atau tidak menganggap remeh atau yang lain. Ada gimana? Kelihatan di ini aja lengkap. Oh, ada sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Ada sedikit, artinya ada rasa ingin menyiapkan gitu ya. Kendalanya bukan pernah gitu saja ya. Tapi semuanya teratasi. Oke, penutup perbincangan kita di sore hari ini, bagaimana kemudian orang hebat yang bersama kita, atlet-atlet renang berprestasi yang masih sangat junior ini bersama dengan coachnya yang hebat, berbagi pengalaman dengan kita sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena pengalaman yang dibagikan itu baru sedikit dari sedikitnya gitu ya, baru sedikit yang dibagikan. Nanti kita lanjutkan nanti bersama kami Timurnya mengukir prestasi atlet renang Sulawesi Barat 2017 RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa masih bersama kami di podcast mengukir prestasi atlet Timnas Sulawesi Barat menuju Popnas 2025. Masih bersama dengan Caca dan juga Abel dan Coach Elvis Musyatir. Nah, saya mau serbu Coach Elvis dulu. Pertanyaan terakhir ini semuanya di Coach Elvis ya. Tapi kita akan lempar sebagai cara. Nah, tadi juga sudah dikasih bocoran sedikit ya bagaimana atlet di Manakara Swimming Club ini bekerja sama. Tentunya sebagai atlet harus membangun kerjasama dengan pelatih supaya latihannya berjalan dengan lancar dan tentunya membuahkan hasil yang maksimal. Nah, kerjasama yang seperti apa nih? Selain dari yang dibocorkan tadi, Coach Elvis dalam proses latihan tadi. Ya, jadi di MSC atau Manakara Swimming Club itu lagi bahwa kita memang ada sekitar 8-9 orang tim pelatih yang semua bersertifikat bersertifikat. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari kami bahwa dengan kerjasama tim itu tapi kualitasnya akan jauh lebih bagus. Ya, kembali lagi terkait dengan apa yang kita perlukan sehingga bisa melakukan atlet. Jadi sasaran utama dari sebuah klub itu ya minimal kita bisa mengorbitkan anak-anak yang memang punya passion, yang bakat, ya yang bisa untuk melaju ke prestasi puncak. Nah, maka dari itu memang dibutuhkan kerjasama yang luar biasa. Di mana kerjasama ini kita bangun dengan sangat-sangat kesudargaan. Maksud saya kesudargaan seperti ini. Jadi dunia ini memang harus dibangun bersama, mulai dari atletnya, kemudian tim pelatih dan dukungan orang tua. Jadi untuk menuju ke prestasi puncak itu ya kategori tiga ini harus lengkap. Bila mana ada satu yang tidak ada, mungkin agak sulit kita untuk. Jadi ada hubungan yang dibangun bukan sekedar sebagai atlet dan pelatih begitu ya, tapi sebagai anak adik sebagai keluarga lah gitu ya. Nah, tadi sudah dibocorkan bahwa ketika latihan tekniknya itu mungkin tidak seperti yang kebanyakan orang bayangkan begitu. Ketika dilatih tidak perlu yang langsung, bahkan diawasi dengan kamera, kemudian dikoreksi dan sebagainya. Komunikasinya bisa digambarkan nggak? Itu bisa efektif nggak sih? Iya, jadi dengan bersama tim memang harus begitu. Ya, jadi anak-anak ini berlatih dengan kita itu memang sudah cukup lama, bertahun-tahun bahkan. Jadi untuk menjaga komunikasi personal, kedekatan personal itu bukan hal yang sulit lagi bagi kami. Jadi setiap hari pertemuan atau program latihan yang akan kita jalankan, kalau mereka sudah tahu hari ini kita akan menuju event ini, program latihan yang kita jalankan ini partnya itu seperti ini. Jadi bocornya mungkin agak saya menggunakan bahasa yang di dunia kepelatihan. Jadi anak-anak ini memang harus terpantau dengan baik. Misalnya seorang pelatih fisik mampu melihat kondisi fisik anak itu. Ya, jelas antara si Abel yang satu ini berbeda. Kebutuhan latihannya juga berbeda. Dengan kemampuannya. Jadi misalnya dengan karakter yang berbeda ini, setiap tim pelatih itu juga harus ada di dalam. Ya, nah, oke. Kalau ini ada memang rencana yang sudah disusun ya. Iya, jadi misalkan nanti berganti tahun nih 2026. ya latihan itu memang harus periodik dan tidak boleh terputus untuk mengasah kemampuan seorang atlet. Jadi kalau kita mau potong-potong lagi banyak sekali untuk menjadi seorang atlet ini saya gambarnya singkat dulu ya. Memilih mereka ini sebagai anak, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Jelas mereka mengalami ada siklus hidup yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Betul ya. Jadi tanpa dukungan orang tua, mereka sendiri punya kesadaran dan tim pelatih, niscaya ini hal yang mustahil gitu kita. Berarti ada dukungan psikologi harus. Jadi bukan orang psikologi mereka tidak ada juga gitu. Jadi seorang pelatih
dilengkapi dalam semua pengetahuan itu. Jadi psikologinya seperti apa, anatominya bagaimana, psikisnya seperti apa, teorikalnya bagaimana, fisikanya seperti apa, dan berkat kerjasama tim pelatih. Nah itulah yang membuat kami tidak terlalu repot karena memang banyak sekali, bahkan sampai gizi, psikolognya ada yang kami ucapkan untuk mereka. Kalau saya penasaran, pernah nggak sih mereka Sakit saat latihan. Saya sudah pernah lihat anak-anak ini yang dari kecil memang dari TK umur ya 5, 10, 5 sampai sekarang 13 tahun mereka bersama saya. Untuk sakitnya ya paling karena beban latihan saja. gitu? Iya, karena beban latihan. Karena orang dengan kondisi fisik yang prima itu otomatis terkait masalah kebugarannya pasti di atas rata-rata dengan anak-anak yang lain. Kalau kita penyakit yang lazim di Itu bilang ya, ya, alhamdulillah kita kelihatan kita sendiri-sendiri. apalagi kan Kecuali cedera ya, kecuali cedera. Ya, jadi jadi bikin istirahat harus dibutuhkan. iya, bermacam-macam, bahkan sakit juga bermacam-macam. Makanya kami butuh tim. Jadi contoh misalnya, ada banyak tim pelatih atau pelatih yang menurut saya pelatih yang masih belum memahami atletnya seperti apa. Dia tidak menciptakan atlet, bahkan ada yang membuat atletnya jadi tidak memandang prestasinya, tidak bisa menambah kemampuannya. Bisa saja itu karena kesalahan pelatih. Bahkan ada yang sakit. Contoh misalnya yang sering, yang masih nggak kita dengar, ada atlet yang kena tipes, ada atlet karena beban latihan yang tidak berimbang, beban latihan yang tidak benar, metode latihan yang salah, dan sebagainya. Itu biasa ya. Iya. Besok saya mau daftar di situ. Boleh. Ngajarin kita yang tapi ini sebagai motivasi ya bahwa olahraga itu kalau dengan coach, dengan pelatih yang memang sudah profesional itu bisa membantu mengurangi cedera dan juga ya menghindari sakit tadi ya. Nah, coach apa spesifik yang coach lakukan untuk membantu kedua atlet ini untuk bisa lebih meningkatkan kemampuannya? Ya, jadi kemampuan menjadi seorang atlet orang cuma membayangkannya pada saat mereka bertanding, pada saat mereka bertarung dengan hasil yang mereka dapatkan. Karena pasti itu begitu. Tapi di balik layar inilah yang merupakan peran besar dari seorang pelatih. Bagaimana membentuk anak itu hadir di gelanggang, hadir di kolam untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aspeknya banyak sekali. Jadi bukan sekedar teknikal. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan mereka bertarung, mereka bertanding, mereka dengan melakukan lomba, kalau di renang gayanya ini, gaya terlibat, gaya bebas udara dan orang cuma lihat bagus tapi ada di balik itu proses yang mereka lakukan. Mereka yang sudah memilih untuk menjadi atlet, mereka sudah bangun subuh sebelum jam 5, melakukan rangkaian sekian banyak latihan fisik, mempersiapkan dirinya ke sekolah, pulang dari sekolah, istirahat, makan dan seterusnya, lanjut lagi sore. Jadi tanpa pengetahuan yang mumpuni dari seorang pelatih maupun tim akan sangat kesulitan untuk bisa menciptakan seorang atlet. Tetapinya yang ditekankan pertama kali atau yang paling ditekankan mungkin kedisiplinan ya. Iya, jadi makanya saya bilang memilih untuk menjadi seorang atlet di luar dari disiplin yang akan bisa menemukan karena mereka itu template apa yang harus mereka lakukan mulai dari bangun sampai Udah banyak ya. Kita yang kemana-mana termasuk dari tidur ya masih jam latihan mereka lakukan program latihan yang sudah diberikan di masing-masing. Jadi mereka berlatih bukan sebagai orang, mereka bangun tidur sampai sebelum ada beberapa latihan yang itu harus apa ya? iya dan ini semua lah Tapi bisa dicontoh ya. faktor penunjangnya inilah yang peran orang tua misalnya kecukupan gizi karena ini sangat berpengaruh terhadap performa atlet. Jadi kalau misalnya kita kasihan yang cukup berlatih dengan dengan segala kesederhanaan tanpa ditunjang dengan orang tua misalnya ada yang mencukupi asupan nutrisi dan gizinya, ini yang bisa menyebabkan risiko terhadap atlet. Kita ini juga latih. Kemajuannya seperti apa nih yang sudah ditambah? Ya, jadi pertama adalah merupakan cabang olahraga yang saya kafir. Kenapa saya bilang itu? Ada limit waktu. Jadi berlatih, yang apa yang kita lakukan kalau tidak akan meningkatkan kemampuan. Jadi ini namanya sekarang
mereka berlomba bukan dengan orang lain, mereka berlomba dengan dirinya sendiri. Karena dia berlatih untuk mengingatkan waktunya. Jadi contoh misalnya Abel ini di gaya 50 meter gaya bebas, dia biasa menempuh dari 30-31. Bagaimana dia berlatih sekencang dan sekuat mungkin dengan seberat mungkin untuk bisa mencapai waktu limit 1 detik di renang itu susah luar biasa. Bisa ada orang yang tidak bisa dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak mampu menaikkan limit 1 detik. 1 detik dia biasa sulit untuk menaikkan limit waktu di renang. Jadi mereka bersaing dengan sendiri. Nah, jadi begitu turun pun mereka pulang dengan membawa medali. Itu adalah modus bagi mereka dan inilah yang membuat mental tanding bagus. Itu yang luar biasa. Siapa yang tahu bahwa tantangan besarnya mengasuh? Oke. Harus kata mengasuh nih. Iya, hati itu kan cuma sebagai orang yang coach itu ya sebagai teman, sahabat, kakak, orang tua, dokter, psikolognya, dia nggak menyentuh, ya. Jadi mengasuh anak kecil yang dunianya dunia bermain, tantangannya luar biasa. Bagaimana kami menyusun program sebagus mungkin kalau tidak bisa mencuri fokusnya untuk melakukan setiap program yang kita buat. Jadi inilah kemampuan seorang pelatih dipertaruhkan bagaimana bisa menciptakan latih. Karena di sisi latihan kami ada pertanyaan, kapan istirahatnya? Ya kami membuat latihan semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, membuat latihannya tidak membosankan dengan sasaran yang sama. Kita harus mencarikan modeling yang lain. Misalnya kita mau melatih daya ledak lengan, yang kemarin kita menggunakan kecer, menarik sebanyak mungkin beban. Kita ganti sekarang, mungkin dengan model yang sama, dengan tujuan itu meningkatkan performa daya ledak lengannya, kita ubah supaya mereka tidak bosan. Bayangkan kalau yang mau dilakukan itu yang dulu tiap hari buat mereka pertemuan sangat-sangat membosankan. Dan kemampuan pelatih dipertaruhkan untuk itu sehingga anak-anaknya bisa mencapai yang Sama-sama aja anaknya kayak diawasi main masih ini ya. Ini harus diatur sampai bertahun-tahun deh. Oke, baik pemirsa, kita masih bersama dengan Caca, Abel dan juga Coach Elvi, dan tentunya perbincangan kita masih akan dilanjutkan dengan pertanyaan dan tema-tema atau masih dilanjutkan dengan perbincangan yang menarik. Untuk itu tetap bersama kami di podcast Mengukir Prestasi Atlet Renang Sulbar di Komnas 2022. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.
kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam podcast mengukir prestasi atlet Sulawesi Barat menuju Rapnas 2020. Dan masih bersama kalian atlet-atlet yang hebat tinggi dan juga coach yang hebat dari anak-anak swimming pool ya. Kita sudah berbagi pengalaman tadi dan masih ada beberapa hal yang perlu kita gali dari mereka. Nah, saya langsung ke Coach Elvis kayaknya nih. Coach, mungkin Coach melihat ada keunggulan utama atlet renang dari Minangkabau Swimming Club ini dibandingkan dengan atlet-atlet dari daerah lain. Ya, jadi menuju Pernas, jadi saya ulangi kembali, Pernas ini adalah merupakan satu ajang olahraga pelajar, jadi pekan olahraga pelajar nasional yang diselenggarakan per 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun kegiatan ini dinaungi oleh Mapopsi, namanya Badan Pembina Olahraga di Indonesia, di mana mempertandingkan multi cabang olahraga, salah satunya adalah renang. Nah, kalau pertanyaannya apa keunggulan dari Abil dan Kakak sebagai utusan Sulawesi Barat yang akan berlaga di Pernas nantinya? Yang pertama, mereka ini adalah masih sangat belia, yang kemudian saya boleh katakan ya mungkin perwakilan Sumber yang ada anak SD-nya Coach Elvis bisa melahirkan mereka gitu ya. Iya, jadi sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya jenjang 2 tahunan, Tata itu masih berkesempatan 2 atau 3 kali Popnas. Jadi dia akan bersaing dengan seluruh pelajar se-Indonesia di cabang olahraga renang yang mereka ikuti. Itu dari Sabang sampai Merauke dengan semua atlet terbaik renang yang dalam kategori pelajar. Jadi keunggulannya dia ini masih sangat tinggi ya. Jadi lawannya di sana tidak dibedakan anak SD lawan SD enggak, SMP enggak. Jadi mereka akan bertarung dengan anak SMA, bahkan jadi nanti mereka ini kemungkinan ada atlet PON, ada atlet Indonesia yang sudah berlaga sebagai perwakilan sekolah ya. Perwakilan sekolah. Karena memang itu masa emasnya pendek, jadi masih di usia pelajar. Makanya atlet-atlet renang itu rata-rata muda. Begitu masuk usia tahun 1 atau 2 di atas 20-an ke atas itu sudah agak rendah namanya. Jadi keunggulan dari atlet renang Sulawesi Barat tahun ini untuk berlaga di Pernas, yang pertama mereka masih belia sekali, bahkan Tata masih kelas 6 SD, Tribabel masih kelas 2 SMP. Jadi kesempatan untuk Pernas selanjutnya masih banyak. Mungkin yang bisa 2 atau 3 kali lagi Pernas. Ambil pelajaran dari atlet yang sudah lebih dewasa dari mereka juga berpeluang besar begitu ya. Oke, kita ingin tahu dulu strategi karena ini tinggal 10 hari. Selain latihan, mungkin nambah malam juga, tapi enggak nambah malam ya latihannya. Apa yang strateginya? Ya, jadi kita cuma mempersiapkan Abil dan Tata ini untuk bisa berlaga dengan baik, mampu mencapai target limit waktu yang mereka buat kemarin, kalau bisa lebih bagus dari yang kemarinnya, sehingga bisa menjadikan standar untuk mudah-mudahan masuk dalam limit PON. Jadi insya Allah kalau misalnya mereka masuk ke kompetisi dengan maksimal, ya kalau ada waktu dan kesempatan untuk turun di ajang PON, ya kenapa tidak. Jadi strateginya ya mereka menjaga kebugarannya saja, stamina-nya, fisik, kesehatannya, karena renang adalah olahraga terukur. Jadi untuk menuju sana ada limit waktu. Ya, jadi seorang atlet di nomor gaya ini untuk minimalnya di sini. Kalau mereka masuk di dalam limit waktu, ya mudah-mudahan bisa direkomendasikan lebih banyak. Kita doakan ya, harus bisa loh. Kita dukung ini, jangan selalu kita harusnya. Baik, nah tadi disampaikan sama atlet-atlet kita ini bahwa saya sendiri bilang nggak pernah keguguran gitu ya. Kalau dibilang stres ya paling ya mungkin saat latihan pun bilang gitu ketika bilang. Mungkin kan Coach Elvis melatih mereka begitu untuk tetap memfokuskan fokus mereka begitu ya. Gimana itu? Ya, metode berlatih kami di sini kan bukan cuma
teknikal itu bagaimana dia melakukan gerakan di air, berenangnya seperti apa, bergaya. Kemudian fisikalnya seperti apa yang mereka pakai untuk berenang itu yang dilatih. Dan ada juga namanya betul secara mental. Mentalitas ini kita rawat, kita jaga, tiada henti-hentinya kita support, kita dukung dengan orang-orang terdekatnya termasuk, sehingga pada saat turun ya tidak henti kita mengingatkan, ayo fokus dengan apa yang akan lakukan hari ini. Semua mulai dari berlatih, jadi mereka akan terbiasa dengan hal yang seperti itu. Banyak sekali gangguan, banyak sekali hal yang bisa merusak mentalitas atlet pada saat akan bertanding. Misalnya nervous, ya cuaca, kemudian ada dan lain sebagainya. Hormonal misalnya apalagi ya anak-anak perempuan, ya banyak sekali faktor. Nah, inilah yang sering ada berhenti kita latih, kita asah untuk mereka untuk turun begitu sudah naik di atas karbon untuk melakukan pertandingan, ya tidak ada. Pokoknya gas untuk menyelesaikan dengan baik, seperti apapun kita jaga kesalahan. Mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai apa yang kita lakukan. Udah dari bagaimana caranya? Ya, sinyal ya. Tapi saya pengen dengar langsung Kak dari Abel ketika mau bertanding nih Abel harus mempersiapkan mental dan fisiknya itu seperti apa? Ini saya sendiri untuk mempersiapkan itu tentunya kayak latihan saja begitu. Kalau untuk mental itu lagi mental itu Benar-benar fokus mungkin ya. mungkin Atau waktu bermain di luar ya. mungkin lebih fokus ke dia sendiri supaya bisa lebih fokus ke pertandingannya atau bagaimana begitu. Oke, mau semua gangguan dari luar. Saja gimana? Banyak istirahat begitu ya, biar fisiknya bisa bukan banyak istirahat, memanfaatkan waktu untuk istirahat begitu. Terus melatih mentalnya juga fungsinya bukan dari keluarga itu sudah cukup ya, Caca ya. Oke, harapannya di Popnas nanti Caca? Kembali nih Pak. Ya, oke itu ya tujuan utamanya Popnas nanti. Atau gimana? Sama Kak Sasa berharap bisa mendoakan Mama Sudar itu menjadi lebih terkenal lagi. Pokoknya bisa membawa medali emas juga sama Kak Sasa. Amin. Membanggakan Amin ya Rabbal. Coach gimana harapannya sama atau lebih besar lagi nih Pak? Ya sasaran latihan apa sih? Kalau gue Ya, harus maksimal ya. Kan gratis dia untuk kita. Gratis. Yang berat itu Oke, tapi mereka mampu ya. Jadi mereka akan melawan dirinya sendiri. Spesifik targetnya di Popnas nih. Ya, saya pengen mereka mencatatkan waktu yang akan membawa mereka untuk menuju kualifikasi PON itu saja. Kalau Mencatatkannya iya, limit waktu yang mereka hasilkan nanti itu sudah masuk kualifikasi PON. Jadi berhubung format ini tidak datang, jadi impian anak-anak sekarang ini yang menjadi atlet buyar kacau sekali, serba tidak melaksanakan porprov. Jadi ya apa boleh buat event yang menurut kita bisa ikut. Kalau misalnya event-event daerah sih banyak, kita dari Palu, Makassar, kami nanti juga ke situ. Jadi karena porprov ini tidak datang, ya mungkin ya 2 tahun ke depan kita kalau bisa ambil mencatatkan waktu dan masuk di limit PON, ya mudah-mudahan tidak bisa berangkat. kalau mencatatkan waktu otomatis sudah langsung kembali. Masih belum. Kita akan bersaing dengan Mencatatkan waktu. rankingnya. Mencatatkan waktunya sendiri, catatan waktunya sendiri. Limit di setiap gaya itu ada limit minimal. Iya, jadi mudah-mudahan melalui Popnas ini dengan kegigihan mereka limit yang dia capai nanti masuk di kualifikasi. Tujuan utamanya itu artinya ketika sudah mencatatkan waktu ada perkembangan yang sangat signifikan yang dibawa dari Popnas ya. Oke, baik. Sepertinya kita itu pengen berhenti harapannya apa ya yang katakan kepada masyarakat di Sulawesi Barat tentang
atlet muda kita bisa lebih berkembang ya, berprestasi. Supaya betul bisa membuat atlet itu lebih ini ya, lebih berprestasi. Iya. Ada apa nih harapannya? Sama semoga atlet-atlet masyarakat Memuji ini bisa mendukung kami juga sebagai atlet dan mendukung kami untuk pergi ke Petronas karena Petronas ini mungkin salah satu ajang yang besar ya, mungkin bisa dukung kami sekolah bisa bersemangat lagi Iya, bukan secara mental, ya, seperti itu ya. Pokoknya dukungan dari mana saja itu diharapkan ya, biar selesai ya. Ada jawaban spesifik nih kok. Ya, kalau saya sih ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Manakara Swimming Club, rumah kita di sini. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang menitipkan anak-anaknya kita latih di sini. Kemudian pemerintah melalui sekolah-sekolah yang mereka tempati buat SD Limutu, sekolah Caca, SMP Negeri 2 Mamuju, sekolahnya Abel, yang dia besar-besarnya memberikan izin karena mereka ini ada anak-anak yang sering sekali meninggalkan aktivitas akademik di sekolah. Ini support mereka yang luar biasa juga dalam bentuk izin setiap mereka akan latihan maupun persiapan menuju event. Jadi terkhusus buat pemerintah itu menurut saya dinas pendidikan, terima kasih sekali lagi ya. Kemudian olahraga itu ya, kemudian olahraga yang telah bisa dijadikan sebagai jembatan bagi anak-anak yang ada di Mamuju, di Sulawesi Barat untuk bisa ketemu dengan sekian banyak anak-anak yang lain. Jadi sebagai penutup, harapan saya untuk warga Mangubahan yang sudah tua muda besar lagi yang pengen belajar berenang, ini belum berenang harus dibuat sebagai pengembangan bola yang terbaik dan boleh. baik, seru sekali pembicaraan kita Coach Elvis. Sepertinya masih harus dilanjutkan dengan pembicaraan. Kita juga pengen lihat di adik-adik kita ini latihan tinggal 10 hari lagi. Semoga sukses di Komnas dan bawa nama baik Sulawesi Barat yang kedua semangat dengan kepala juga. Ya, kendali gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Elvis dan saya ada terima kasih dan bersama kita seperti ini. Dan pemirsa, demikian podcast kami pada hari ini mengukir prestasi atlet muda Sulawesi Barat Komnas 2025 bersama dengan Krisabel Armela Abel dan bersama Bila Ramadhani atau Canda yang merupakan atlet yang berprestasi Sulawesi Barat dan juga bersama dengan host hebat kita tentunya kita harapkan ke depan lebih banyak lagi atlet berprestasi yang akan mengukir sejarah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Untuk kali ini kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.